Pria itu di siang hari hanyalah seorang penjual pincang di pinggir jalan. Namun di malam hari, ia berubah menjadi petarung berjaket kulit yang menjaga keamanan lingkungan. Menghadapi preman kejam, pria itu hanya menyeringai dingin. Lalu dengan mudah menghajar mereka satu persatu. Namun itu semua hanyalah pemanasan. Untuk menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, ia membuka plat baja seberat 2 kilogram dari tubuhnya. Lalu masuk sendirian ke arena pertarungan bawah tanah. Menghadapi 8 pria kekar. Begitu lawan melihat kakinya ternyata normal. Mereka langsung sadar bahwa pincangnya hanyalah sandiwara. Namun mereka tak tahu bahwa pria itu telah berlatih selama bertahun-tahun demi membalas dendam. 12 tahun yang lalu, pria itu adalah legenda tinju. Mencetak rekor 99 kemenangan beruntun. Tapi karena menolak ikut pertandingan rekayasa, ia membuat marah seorang tokoh misterius. Suatu hari, saat membawa keluarganya jalan-jalan, mobil mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Pria itu turun untuk berdebat, namun langsung dipukul hingga roboh. Dan saat ia ingin melawan, istrinya justru ditangkap. Demi menyelamatkan istrinya, ia terpaksa menyerah. Namun musuh tidak puas. Mereka membunuh istrinya di depan matanya, lalu melukai kakinya hingga cacat. Sebelum meninggal, istrinya berpesan agar ia tidak membalas dendam dan fokus membesarkan anak mereka. Demi menepati janji, pria itu menyembunyikan identitasnya, menjalani hidup biasa bersama putranya. 12 tahun berlalu, ia mengira semuanya akan tetap tenang. Hingga suatu hari, seorang wanita datang ke rumah mengaku sebagai pelatih bela diri dan ingin merekrut anaknya. Pria itu baru sadar, anaknya ternyata diam-diam belajar tinju selama ini. Malam itu saat memeriksa tas anaknya, ia menemukan sepasang sarung tinju dan langsung marah besar. Ia melarang anaknya menyentuh tinju lagi dan menyebut para petinju sebagai orang jahat. Namun sang anak tetap membela, karena baginya sang juara tinju adalah sosok idola sejati, tanpa tahu bahwa pria yang ia puja adalah ayahnya sendiri. Pria itu pun semakin khawatir, karena anaknya belajar tinju demi mencari uang pengobatan untuk kakinya. Meski sering memarahinya, dalam hatinya ia masih terbayang wajah istrinya, dan menyalahkan dirinya karena tidak cukup cepat menyelamatkannya dulu. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah berhenti berlatih, dan terus mengenakan beban berat di kaki yang cacat. Malam itu saat hendak bicara dari hati ke hati dengan anaknya, ia justru mendengar ada orang mencurigakan datang. Mengira mereka datang mencarinya, ia langsung mengenakan jaket dan keluar rumah. Kemudian dengan mudah menghajar semuanya. Salah satu preman yang dipukuli langsung melapor ke bos besar. Kejadian ini terdengar oleh pemilik toko di dekat situ, yang langsung menyadari bahwa anak pria itu bukan orang sembarangan. Ia pun mengajak anak itu ikut turnamen bela diri. Pria itu awalnya ragu, tapi akhirnya setuju untuk melihat kemampuan anaknya. Mereka pun mengunjungi gym milik bos besar, tanpa tahu bahwa musuh lama pria itu sudah mengenali wajahnya. Bos besar yang dendam pun memanggil musuh lama pria itu, dan merencanakan pembunuhan, demi membuat pertandingan ke-10 lebih menarik. Aturan diubah jadi pertarungan tanpa batas, dan hadiah pun dinaikkan. Tanpa sadar, anaknya masuk ke dalam perangkap musuh. Di tengah pertandingan, tiba-tiba muncul sekelompok pria berbaju hitam, mengumumkan bahwa jumlah peserta pun tak dibatasi. Asal yang terakhir berdiri adalah pemenangnya. Anak itu pun menunjukkan kemampuannya, melawan 6 orang sekaligus dan menang. Bos besar yang melihatnya pun marah besar. Lalu masuklah musuh utama. Dengan satu pukulan,